Salam selamat pagi warga kerajaan. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian kekasih Tuhan dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya percaya bahwa kita sangat melihat dan merasakan pertolongan Tuhan tiap hari. Katakan amin. Ada kuasa yang terjadi dalam hidup saudara tiap-tiap hari. Engkau melihat pintu-pintu yang terbuka sebab kita punya Allah yang terkenal dengan kebaikannya. Katakan amin. Kita punya Allah yang terkenal dengan kekuatan kuasanya. Kita punya Allah yang terkenal dengan kemurahan hatinya. Oleh karena itu jangan pernah takut. Tetap antusias di minggu ini untuk kita melihat kemuliaan dan kemenangan Allah. Tetap ada di dalam kehidupan saudara semua. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saudara untuk terus berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang di jalan kita. Sehingga kemanapun engkau berada, kemuliaan Tuhan dan kuasa firman itu akan bersama-sama dengan saudara, membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari glory kepada glory, dari kuasa kepada kuasa. Oleh karena itu pagi hari ini mari persiapkan hati saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami tahu ini menjadi pagi yang terbaik bagi kami, untuk kami duduk di kaki Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dan memahami jalan-jalan-Mu. Sebab dengan demikianlah hidup kami akan berhasil dan beruntung. Pagi hari ini bersama dengan warga kerajaan kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah kami yang terkenal dengan kebaikan, Allah kami yang terkenal dengan kuasa, Allah kami yang terkenal dengan kemurahan hatinya, di mana setiap kali kami berjalan bersama-Mu, kami selalu melihat keberuntungan dan keberhasilan itu menjadi bagian kami. Pagi ini tuntun kami semua di dalam pemberitaan firman ini, supaya kami dipenuhi, kami diajar, kami dilatih untuk menjadi lebih kuat lagi berjalan bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya memulai dengan ingin menunjukkan kepada saudara bahwa kalau minggu yang lalu kita sudah bicara tentang kenali dirimu supaya engkau mudah dibentuk sama Tuhan, maka pagi hari ini saya mau tunjukkan satu bahagian yang penting juga, yaitu tempat Allah membentuk umatnya. Tempat Allah membentuk umatnya adalah keluarga saudara dan keluarga saya. Yang percaya katakan amin. Allah tidak mencari tempat yang jauh untuk membentuk saudara, tapi Dia membentuk saudara di dalam keluargamu. Artinya keluarga menjadi sebuah lembaga yang paling sederhana tapi esensial dalam hidup ini, yang tentu Tuhan pilih untuk menaruh saudara dan saya ada di situ. Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, maka tempat itu menjadi tempat yang paling tepat untuk Allah berproses dengan saudara. Allah melakukan segala sesuatu supaya dari keluarga itu muncul sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mulai dengan sebuah survei atau diagram dari seorang ahli yang namanya Dr. Tim LaHaye. Dalam bukunya You and Your Family, buku ini menulis tentang dua orang yang punya latar belakang kebiasaan yang berbeda, latar belakang kehidupan tiap hari yang berbeda. Dan dari dua orang ini kita melihat bahwa orang-orang yang dilahirkan di dalam keluarga ini berbeda juga tujuan akhirnya. Yang pertama, saya mau bilang bahwa dua orang ini hidup kira-kira dari penelitian dari Dr. Tim ini, mereka hidup di abad yang ke-18. Nah, orang yang pertama yang saya mau tunjukkan kepada saudara, namanya itu adalah Max Jukes. Max Jukes ini dia punya kehidupan kesehariannya, dia sebagai seorang penyelundup alkohol dan juga tidak bermoral. Kemudian ada yang kedua, namanya Dr. Jonathan Edward. Jonathan Edward ini dia adalah seorang pendeta dan pengkhotbah kebangunan rohani di Amerika. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa diagram ini menunjukkan bahwa Max Jukes ini dia punya atau dia memiliki 1026 keturunan. Dari 1026 keturunan ini saudara, 300 orang itu mati muda. Kemudian 100 orang di penjara.
190 orang menjadi pelacur, dan 100 orang lainnya itu menjadi peminum berat. Jadi ini keturunan dari Max Jukes ini. Apa pekerjaannya? Dia seorang penyelundup alkohol dan orang yang hidup tidak bermolar dalam tanda kutip. Sementara Dr. Jonathan Edward ini yang sama-sama hidup di abad ke-18, dia seorang pendeta dan seorang pengkhotbah kebangunan rohani, itu memiliki 729 keturunan. Dari 729 ini ada 300 orang yang menjadi pengkhotbah. Kemudian ada 65 orang itu menjadi profesor di universitas-universitas terkenal di Amerika. Kemudian 13 orang itu menjadi penulis, 3 orang menjadi pejabat pemerintah, dan ada 1 orang yang menjadi wakil presiden Amerika. Dari contoh 2 orang ini, yang satu adalah penyelundup alkohol, yang satu adalah pengkhotbah dan seorang pendeta terkenal. Dua-dua ini hidup di zaman yang sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Karena yang 1026 ini dilahirkan, dibesarkan di tengah-tengah kebiasaan orang yang hidup dengan alkohol. Sementara yang satu, dia adalah hidup sebagai seorang pendeta dan seorang penginjil yang luar biasa. Nah, kita melihat bahwa keturunan yang dilahirkan itu punya hasil yang berbeda. Yang satu banyak yang mati muda, kemudian ada yang dipenjara, ada yang jadi pelacur, ada yang menjadi peminum berat. Tapi yang satu, saudara melihat ada 300 orang pendeta, 65 orang profesor, 13 orang penulis, 3 orang pejabat, dan 1 wakil presiden Amerika. Kalau kita perhatikan dari diagram ini, maka timbul pertanyaan, apa sih yang menjadi kekuatan untuk berdasarkan diagram ini kita bisa melihat bahwa kebiasaan, kemudian keputusan, nilai-nilai dari generasi terdahulu itu sangat menentukan atau mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Yang setuju katakan amin. Artinya kehidupan saya dan saudara hari ini itu sangat berpengaruh untuk mereka yang ada di sana, mereka yang nanti next, yang kemudian daripada saudara. Oleh karena itu pastikan kita punya nilai-nilai, kita punya habit, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan menghasilkan orang-orang yang lebih hebat, yang percaya dengan saya dan mau menjadi orang yang menghasilkan generasi yang lebih hebat. Beri tepuk tangan yang paling meriah dan luar biasa untuk Allah kita. Oke, kita coba perhatikan dulu satu firman Tuhan dari 1 Tawarik 17 ayat 27. Bukan 1 Tawarik 17 ayat 27, kita baca bersama-sama. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ayat firman Tuhan ini merupakan doa syukur Daud. Kalau saudara temukan di 1 Tawarik 17 ayat 27. Kisahnya adalah suatu hari Daud itu sudah tinggal di tempat yang aman, rumah dipapani dengan baik, kerajaannya aman. Kemudian dia memiliki sebuah perenungan bahwa kenapa dia sudah tinggal aman tapi Tuhan masih tetap tinggal di tempat yang tidak layak, masih ada di kemah. Sehingga dia berinisiatif untuk jika Tuhan berkenan, dia akan membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Kemudian saudara, dia berdoa dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal yang terbaik dalam hidupnya. Dan dia punya sebuah kerinduan untuk mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan, yaitu membangun rumah bagi Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan engkau Daud, tapi anakmu yang akan membangunnya. Nah saudara, dia berdoa kepada Tuhan dengan syukur. Dia katakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu. Kiranya ini menjadi doa saudara dan saya. Tuhan memberkati keluarga saudara. Yang mau diberkati keluargamu, tepuk tangan bagi Allah kita, supaya tetap ada harapan untuk selama-lamanya. Supaya engkau memberkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya.
Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Sekiranya doa Daud ini menjadi doa saudara dan saya juga, untuk kita melihat bahwa betapa Tuhan itu sangat dahsyat bagi saudara dan saya. Kalau kita perhatikan 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai ayat 27, ini sementara berbicara tentang keluarga yang rindu untuk diberkati. Berbanyak saudara menjadi keluarga yang rindu untuk diberkati. Berkat atas keluarga. Jadi 1 Tawarik 17 ini bicara tentang berkat atas keluarga. Dia sama dengan Mazmur 128, bicara tentang berkat atas keluarga. Tapi hari ini saya mau bicara terkhusus dari 1 Tawarik 17 ini. Dan saudara perhatikan bahwa keluarga itu adalah begini, sel terkecil dari sebuah masyarakat, sel terkecil dari semua. Sehingga kalau keluarga itu baik dan diberkati, maka gereja akan menjadi baik dan diberkati serta sehat. Kalau gereja sehat, gereja diberkati, gereja menjadi baik, maka saya percaya satu masyarakat, satu negeri, satu bangsa akan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang bahagia, bangsa yang diberkati. Oleh karena itu, kalau mau lihat satu bangsa diberkati, jangan dimulai dari jauh-jauh, dimulai dari kehidupan saudara dan saya punya keluarga yang mesti dibawa di dalam takut akan Tuhan, supaya mereka sehat, mereka diberkati, dan mereka menjadi bahagia. Nah, oleh karena itu, ini yang Daud minta sama Tuhan. Kalau saudara perhatikan, dia bilang, sebab engkau yang memberkati, Tuhan yang menjadi sumber berkat. Dan kalau Tuhan sudah memberkati, dia akan memberkati untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan memberkati keluarga saya selama-lamanya. Haleluya. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini saudara, menjadi sebuah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar hidup keluarga kita yang sel terkecil tadi itu menjadi sehat dan bahagia. Kalau bulan ini kita lagi bicara tentang empower, bagaimana Tuhan mengizinkan saudara dan saya itu diberdayakan atau masuk dalam sebuah pemberdayaan sehingga kita mendapat nilai yang lebih, nilai plus dalam tambah dalam hidup ini. Bagaimana Tuhan mengedukasi kita, bagaimana Tuhan memberikan sebuah encourage kepada saudara, memberikan kepada saudara dorongan yang lebih lagi untuk maju dan terus maju. Pertanyaannya, apa yang harus saudara dan saya lakukan sebagai warga kerajaan agar hidup keluarga kita itu tetap diberkati atau tetap sehat dan tetap bahagia? Nah, ini yang kita mau pelajari pagi hari ini dari firman Tuhan ini. Perhatikan bahwa yang pertama, takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan, beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Bagaimana atau apa yang mesti saudara dan saya lakukan supaya keluarga kita menjadi bahagia dan diberkati, sehat? Poin pertama adalah pastikan saudara punya keluarga, saya punya keluarga, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa mesti takut akan Tuhan? Sebab takut akan Tuhan itu dikatakan permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu adalah cara untuk engkau dan saya melihat akses kerajaan Allah terbuka bagi saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya lebih dahsyat dong. Kita perhatikan dulu Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, bicara tentang takut akan Tuhan. Ulangan 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ini tulisan Musa kepada orang Israel, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, kata Alkitab. Kemudian ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik
keadaanmu. Katakan, supaya baik keadaanmu. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Katakan, menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ini sebuah perintah Tuhan yang berkaitan dengan janji Tuhan untuk negeri yang melimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tuhan bilang bahwa seumur hidupmu engkau dan anak cucu, garis bawahi engkau dan anak cucu, takut akan Tuhan Allah dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Jadi tadi saya bilang bahwa apa rahasianya supaya kita punya keluarga sehat dan bahagia? Ya, yang pertama, bahwa mereka semua takut akan Tuhan. Nah, untuk masuk dalam proses takut akan Tuhan ini membutuhkan yang namanya empower, supaya semua seisi keluarga kita menjadi takut akan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang juga tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, saudara, kata takut ini sendiri punya dua pengertian. Sebab ada orang takut Tuhan itu bukan seperti kita takut gelap, kita takut hantu, kita takut depresi dan lain sebagainya. Tetapi kita takut karena hormat dan respek kita kepada Tuhan. Nah, kata takut ini saya coba melihat dari ensiklopedi. Ada dua arti. Yang pertama itu berasal dari kata pakat, bahasa Ibrani, pakat, atau phobos dalam bahasa Yunani. Pakat ini berasal dari kata pakada, yang artinya itu takut dalam negatif, yaitu orang takut karena gelap, takut gagal, dia takut, apalagi takut hantu dan lain sebagainya. Itu adalah pakada. Jadi kata pakat ini berasal dari kata pakada. Nah, yang kita mau lihat itu adalah yang kedua, yaitu yirah. Yirah ini yang saudara bisa dapat di dalam Mazmur 111 ayat yang 10. Adalah takut dalam arti yang positif. Kalau tadi takut dalam arti yang negatif itu pakat, ini yirah adalah takut dalam arti positif, yaitu kepatuhan kepada Tuhan. Takut karena kita patuh, kita mengasihi, kita mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Nah, takut akan Tuhan ini berbicara tentang ketakutan, karena kita bicara tentang yirah, taat yang dari bahasa aslinya yirah ini. Maka saya mau bilang takut akan Tuhan ini berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan yang diperlihatkan kepada kita dan kita menjadi takut. Contoh, Musa waktu berjalan di padang pengembalaan, dia mengembalakan kambing domba Jitro, dan Allah menempatkan diri kepada dia di dalam belukar yang menyala-nyala, yang tidak terbakar, dan dia menyimpang untuk melihatnya. Dia bilang ketika dia mendengar suara di sana, Musa menjadi takut akan Tuhan. Ini takut berbicara tentang hormat kita, rasa kagum kita kepada keilahian yang ada, yang ditampakkan kepada saudara dan saya. Nah, oleh karena itu takut akan Tuhan adalah wujud ketakutan yang sehat dari kita kepada Tuhan. Artinya kita menghormati Tuhan, kita patuh kepada Tuhan dalam penghakimannya atas dosa-dosa kita. Kemudian berpegang pada Tuhan, mengenal Dia sebagai Tuhan yang absolut dan memuliakannya. Takut akan Tuhan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan bahkan membuat kita jauh. Kalau kita takut kepada setan atau kepada kegelapan, kita tidak akan mendekat kepada itu kegelapan. Gitu jalan dengan gemetar. Tapi kalau kita takut dengan Tuhan yang disebut yirah, itu adalah saudara akan membuat saudara tertarik makin dekat, makin ingin kenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Itulah yirah untuk saudara. Jadi mari bangun takut akan Tuhan yang benar dalam hidup ini, karena pengenalanmu akan Dia, karena respekmu kepada Tuhan, karena engkau sangat-sangat amat mengasihi, mencintai, dan engkau tidak ingin jauh dari Tuhan. Yang tidak ingin jauh dari Tuhan, katakan amin, sebab engkau takut akan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Jadi ini poin yang saya ingin katakan kepada saudara, bahwa takut akan Tuhan itu mesti dibangun di dalam keluarga kita. Yaitu ajar anak-anak kita, ajar seisi rumah kita untuk dia takut akan Tuhan. Dia hormat, dia respect Tuhan lebih dari apapun juga. Sebab Tuhan telah membuktikan kebaikannya dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Karena Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Karena Tuhan telah melakukan jauh melebihi apa yang kau pikirkan dan doakan. Makanya kita mesti membangun rasa takut akan Tuhan ini mulai dari keluarga kita, mulai dari istri anak kita, mulai dari anggota keluarga kita, supaya kemanapun mereka berada, roh takut akan Tuhan itu mengikuti mereka. Seperti yang dituliskan di dalam Ulangan pasal 6 tadi, bahwa Tuhan perintahkan kepada Musa, beritahu kepada orang Israel supaya mereka takut akan Tuhan dan memegang atau melakukan semua perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka pada hari itu. Nah, oleh karena itu, poin yang pertama, bagaimana caranya supaya kita punya keluarga menjadi keluarga yang kuat, bahagia, kemudian menikmati janji Tuhan. Pertama adalah engkau mesti membawa mereka untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang mesti kita perbuat, kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang di-empower Tuhan, tempat yang tepat untuk membentuk keluarga kita, yaitu Alkitab tadi berkata, berpegang pada perintahnya. Katakan dengan saya mau pegang perintah Tuhan. Haleluya. Saya mau pegang perintah Tuhan. Katakan, saya mau pegang perintah Tuhan. Kasih tahu ke samping kiri kanan kamu, kamu juga harus memegang perintah Tuhan. Jadi poin yang kedua, bagaimana caranya supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, diberkati Tuhan. Engkau mesti berpegang pada perintah Tuhan. Coba perhatikan Ulangan pasal 11 sebentar. Temukan Ulangan 11, perhatikan ayat 22 dan ayat yang ke-23. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, 23, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Bisa mengalahkan musuh. Engkau jadi pemenang. Engkau menjadi orang yang dahsyat di dalam Tuhan jika engkau sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk dilakukannya. Jadi cara yang kedua untuk supaya keluarga menjadi tempat yang tepat untuk Tuhan mengupgrade kehidupan kita adalah bawa keluarga kita untuk semuanya berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan, berpegang pada apa yang Tuhan suruh. Tidak ada cara lain untuk saudara dan saya melihat Tuhan bekerja dalam hidup ini, selain saudara berjalan seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini. Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengar apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, engkau lakukan dengan setia, maka Ulangan 28 berkata, berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Berapa banyak saudara mau berkat-berkat Tuhan datang kepadamu? Maka engkau mesti berpegang kepada apa yang Tuhan sampaikan tiap hari, yang engkau dengar tiap hari, yang engkau belajar tiap hari, yang engkau tekuni tiap hari, yaitu firman Tuhan. Artinya saudara mesti berpegang. Kata berpegang ini bukan berarti cuman sekedar seperti saya pegang HP ini atau saya pegang mimbar ini. Tapi berpegang itu artinya peluk erat-erat. Katakan peluk erat-erat. Jadikan itu sebuah habitual, sebuah kebiasaan dalam keseharian saudara. Seperti engkau berpegang kepada sesuatu yang engkau percaya, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu berpegang pada firman Tuhan ini bukan cuma sekedar basa-basi, tapi benar-benar berpegang itu artinya bahwa meresap masuk dalam hidupmu, itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Katakan amin. Itu menjadi tuntunan bagi saudara, itu menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih dahsyat di dalam hidup saudara. Sehingga karena engkau berpegang,
maka tidak ada lagi yang lain yang bisa masuk di dalam kehidupan saudara untuk menarik saudara, untuk membawa saudara atau membawa saudara menyimpang. Sebab orang yang berpegang itu artinya itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah pengharapan, menjadi sebuah kepercayaan yang tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Berpegang artinya engkau dan saya terikat di dalam perkataan-perkataan Tuhan tersebut. Katakan, saya terikat dengan perkataan Tuhan sehingga tidak bisa dilepas. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh membuat engkau menjadi kuat di sana. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mesti menjadikan keluarga atau rumah kita itu tempat di mana Allah membangun kita menjadi bahagia dan menjadi kuat? Alasan yang ketiga adalah di rumah itu tempat untuk kita diajarkan tentang jalan-jalan Tuhan. Atau ajarkanlah tentang jalan-jalan Tuhan itu terus menerus. Katakan, ajarkan kepada saya jalan Tuhan terus menerus. Ajarkan jalan Tuhan terus menerus. Bagaimana kita bisa berpegang kalau kita tidak diajar terus menerus? Kita tidak di-empower, kita tidak diberikan dedikasi untuk kita berpegang terus kepada jalan-jalan Tuhan. Jadi poin yang ketiga, di keluarga itu adalah tempat untuk kita diajar tentang jalan-jalan Tuhan. Dan itu berlaku terus menerus. Tiap-tiap saat bangun kebiasaan. Kemarin di talk show bersama dengan keluarga, Pak Yosua berkata bahwa mereka punya sebuah kebiasaan dalam keluarga. Pak Yosua Fernandes berkata dia punya kebiasaan di keluarga tiap pagi. Mereka bangun pagi setelah saat teduh, setelah berdoa, mereka membaca satu pasal dari Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu. Kemudian malam sebelum tidur, waktu mereka saat teduh, mereka baca lagi satu pasal dari Perjanjian Lama. Jadi satu pasal Perjanjian Baru, satu pasal Perjanjian Lama. Ini akan membuat kita, anak-anak kita, keluarga kita terus diajarkan tentang jalan-jalan Tuhan terus menerus. Dan jalan Tuhan itu kita dapati dari perkataan firman Tuhan yang ditulis dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Saya di tempat kami, di rumah ini, saya mengajarkan kepada semua anak-anak untuk setiap saat mereka saat teduh, dan kalau malam datang sebelum kita selesai semuanya, saya ajak mereka mesbah keluarga dan kita akan baca satu orang satu pasal. Jadi kalau ada 5 orang, malam itu kita akan selesaikan 5 pasal. Kalau misalnya kami bertujuh, maka hari itu akan selesai 7 pasal. Kita berbagi, ada 3 pasal Perjanjian Lama dan 4 pasal Perjanjian Baru, misalnya seperti itu, sehingga semuanya mendapat bagian membaca, dan itu kita terus dan saya percaya bahwa dalam setahun itu satu buku Alkitab itu akan selesai dibacakan oleh semua anggota keluarga. Ini berbicara tentang ajarkan tentang jalan-jalan Tuhan terus menerus kepada mereka. Kalau ini menjadi sebuah kebiasaan yang ketiga yang kita lakukan di dalam keluarga kita, maka saya percaya engkau punya keluarga akan menjadi keluarga yang kuat. Katakan amin. Keluarga yang akan diberkati Tuhan, keluarga yang akan menikmati janji-janji Tuhan. Oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa keluarga bukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa, tetapi ini menjadi sebuah lembaga yang terkuat, di mana Tuhan lagi mempersiapkan orang-orangnya. Tuhan mempersiapkan keluarga saudara, mulai dari suami, istri, anak-anak, supaya kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita menjadi keluarga yang mencintai Tuhan secara luar biasa, sebab Tuhan mau memberkati kehidupan kita setiap hari. Berbicara tentang ajarkan keluarga kita terus menerus tentang takut akan Tuhan, maka saya ingin bawa saudara untuk lihat Ulangan pasal 11 sebentar, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 21, supaya panjang umur
dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Perhatikan ayat yang ke-21. Ini bagian yang penting untuk saudara. Supaya panjang umurmu, Alkitab bilang. Jadi mengajarkan firman Tuhan kepada seisi rumah kita, mengajarkan jalan-jalan Tuhan terus menerus. Dia bilang di sini, Alkitab bilang supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu. Panjang umurmu dan umur anak-anakmu ini bukan cuma berbicara tentang bilangan tahun yang kita lewat, tapi panjang umur ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Setuju katakan amin? Ini bicara tentang apa yang ada di tanganmu itu awet, saudara. Berumur panjang, kira-kira gitu. Alkitab bilang selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, sepatu mereka tidak rusak, baju mereka tidak sobek, saudara. Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang begitu umur panjang dalam hidup orang-orang percaya, orang-orang Israel hari itu. Dan Ulangan pasal 11 ini Tuhan bicara kepada Musa supaya mereka mengajarkan anak-anak mereka itu semua jalan-jalan Tuhan, baik itu waktu mereka duduk di rumah, waktu mereka sedang dalam perjalanan, waktu mereka berbaring, ataupun waktu bangun. Artinya ini serius, saudara. Keluarga ini menjadi pusat pengajaran. Amin. Sebab kalau kita tidak mengajarkan mereka, mereka akan dapat pengajaran dari luar sana. Kalau kita tidak mendidik mereka, melatih mereka, mereka dapat pengajaran dari luar sana. Dan jangan menyesal kalau pengajaran di luar sana itu membuat saudara pusing kepala. Jangan menyalahkan di luar sana karena kita tidak mengajarkan mereka. Oleh karena itu Ulangan 11 bilang, ajar mereka waktu engkau duduk di rumah, waktu engkau berjalan di sana, dalam perjalanan, waktu engkau lagi berbaring ataupun lagi engkau bangun, ajar dan terus ajar. Oleh karena itu pengajaran yang paling berharga luar biasa itu ada di keluargamu. Setuju katakan amin, di keluargamu. Kita tidak berharap, saya ingat perkataan daripada gembala senior kita Pak Timotius Arifin, bahwa jangan lepaskan anak-anak kita dididik sama masyarakat, tapi biarkan dia dilatih di dalam keluargamu. Jangan biarkan anak-anak kita dibesarkan oleh hanya dididik di sekolah minggu atau di pemuda, tapi biar di keluarga itu yang menjadi pokok yang paling penting, di mana mereka mendapat nilai-nilai. Setuju katakan amin. Value daripada kehidupan kita itu mestinya didapati di dalam keluarga kita. Ingat tadi contoh saya daripada Dr. Jonathan Edward yang melahirkan generasi yang hebat dan luar biasa. Tentu ini dimulai daripada sebuah penanaman nilai kepada anak-anaknya di dalam rumah, kepada cucu-cucunya di dalam rumah, dan mereka terus mengerjakan itu sampai ada 300 orang yang menjadi pendeta, ada 65 orang yang menjadi pengacara, ada 13 orang yang menjadi penulis, ada 3 orang menjadi pejabat pemerintah, bahkan ada 1 wakil presiden. Ini keturunan dari Jonathan Edward. Kenapa ini ada? Karena nilai-nilai yang ditanam dalam hidupnya itu adalah nilai takut akan Tuhan. Berbeda dengan Max Jukes tadi. Max Jukes dia berkata bahwa diagram ini berkata bahwa dia adalah seorang penyelundup alkohol. Tentu saudara bisa melihat ada sebuah sisi negatif dari kehidupan kemasyarakatan ini daripada Max Jukes ini, sehingga yang dihasilkan pun adalah orang-orang yang bernasib malang, saudara. 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang jadi pelacur, bahkan 100 orang menjadi peminum berat. Lalu bisa melihat dua perbedaan. Di mana ini bisa terjadi? Karena penanaman nilai yang diajar terus menerus di dalam keluarga, nilai-nilai yang dibangun terus dalam keluarga. Ini yang akan membuat hari depan keluarga kita menjadi kuat atau menjadi rapuh dan hancur. Pilihan ada di tangan saudara tentunya. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik saudara. Yang ketiga ini saya bilang tadi bahwa tentunya kita mesti ajar tentang jalan-jalan Tuhan terus menerus di dalam keluarga. Jadi 3 hal ini saudara perhatikan. Yang pertama saya bilang itu, bangun nilai takut akan Tuhan di dalam keluarga saudara. Kemudian yang kedua, Alkitab berkata,
bahwa engkau mesti berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, kita temukan tadi, mesti diajarkan terus-menerus jalan-jalan Tuhan kepada keluarga kita masing-masing. Kekasih Tuhan yang luar biasa. Mengapa mesti keluarga? Kan ada tempat-tempat yang lain yang bisa juga menjadi pembentukan Tuhan. Tapi saya mulai dengan family, saya mulai dengan keluarga. Kenapa harus keluarga sebagai tempat terbaik untuk mendidik, melatih, membangun keluarga kita supaya mereka menjadi keluarga yang siap diberkati? Tentu saudara mesti perhatikan ini, saudara mesti tahu ini, bahwa Tuhan itu mempersiapkan semua yang terbaik untuk saudara. Tuhan memilih keluarga sebagai tempat terbaik untuk membentuk pribadi saudara. Dan saya punya 5 alasan kenapa keluarga yang menjadi tempat di mana kita mengerjakan pemberdayaan atau kita memberdayakan kehidupan. Sebab tadi saya bilang keluarga yang sehat akan menghasilkan gereja yang sehat, gereja yang sehat akan menghasilkan bangsa yang sehat. Oleh karena itu keluarga menjadi tempat yang tepat dan terbaik menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, 3 alasan. Nah, oleh karena itu saya punya 5 hal kenapa keluarga harus menjadi yang terbaik untuk saudara dan saya diproses atau diberdayakan oleh Tuhan. Karena yang pertama, keluarga adalah tempat untuk kita bertumbuh. Katakan, keluarga saya adalah tempat untuk seisi rumahku bertumbuh di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Keluarga ini merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut baik itu tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan kerohanian. Sekali lagi, keluarga menjadi tempat untuk bertumbuh, baik itu secara fisikal tubuh, mereka bertumbuh besar dari kecil sampai besar, kemudian bertumbuh secara akal budi, bertumbuh secara hubungan sosial, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam kerohanian. Itu harus terjadi di dalam rumah saudara. Kenapa? Karena manusia diciptakan itu menurut gambar Allah, sehingga mempunyai potensi untuk mengalami pertumbuhan. Karena engkau dan saya diciptakan menurut gambar Allah, dan kamu punya potensi untuk bertumbuh. Oleh karena itu saya mau bilang, di keluarga ini adalah tempat untuk kita bertumbuh. Setuju, katakan amin. Keluarga adalah tempat kita bertumbuh. Sehingga jangan sampai engkau ingin bertumbuh di tempat lain. Keluargamu adalah tempat di mana membuat engkau bertumbuh. Karena keluarga merupakan tempat yang sangat memberikan energi kepada saudara. Setuju, katakan amin. Keluarga juga merupakan tempat memberikan perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk kamu bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus tentunya. Jadi poin yang pertama, alasan kenapa keluarga menjadi tempat yang paling tepat. Yang pertama, keluarga adalah tempat di mana kamu bertumbuh. Karena disitulah kamu ditanam. Amin. Di keluargamu kamu ditanam. Saya tidak bisa memilih lahir dari ayah dan ibu yang mana. Tapi Tuhan sudah tanam saya di tengah-tengah keluarga saya. Demikian juga kasih Tuhan. Saudara tidak bisa pilih untuk lahir di tengah-tengah keluarga kerajaan misalnya. Tapi Tuhan sudah pilih keluarga A, keluarga B, keluarga C. Untuk di situ engkau lahir, di situ engkau ditanam Tuhan. Oleh karena itu poin pertama, keluarga mesti jadi tempat di mana kamu bertumbuh, karena di situ kamu dilahirkan, atau di situ kamu ditanam Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Alasan yang kedua, saudara, keluarga adalah pusat pengembangan semua aktivitas. Keluarga adalah tempat di mana menjadi pusat pengembangan segala atau semua aktivitas. Kenapa saya bilang begitu? Karena keluarga ini, saudara punya sebuah kebebasan, atau di dalam keluarga setiap orang itu akan bebas mengembangkan semua karunia, potensi di dalam hidupmu. Misalnya, kamu pingin jadi seorang penyanyi, maka di keluargamu itu kamu mau nyanyi teriak-teriak dari pagi sampai malam pun pasti mereka tidak akan menghalangimu.
Mereka akan bersama-sama mendorong kamu supaya kamu jadi penyanyi yang hebat. Karena itu kadang kamu nyanyi di kamar mandi, kamu teriak di kamarmu, kamu teriak di ruang tamu, kamu teriak di ruang keluarga dan lain sebagainya untuk melatih vokalmu mungkin. Seperti itu. Namun keluarga merupakan pusat untuk kita mengembangkan semua aktivitas. Dalam keluarga setiap orang bebas untuk mengembangkan karunia-karunianya. Setuju? Katakan amin. Dan di dalam keluarga ini landasan kehidupan daripada saudara dan saya dibangun dan dikembangkan. Katakan amin. Di dalam keluarga lah mereka akan temukan karuniamu. Kalau mau tanya tentang anak saudara, apa yang menjadi karunia, kelebihan, kemampuan dia, saya tidak mungkin tanya di tetangga. Saya mesti datang ke rumahnya, saya mesti tanya kepada papa mamanya, anakmu ini punya karunia apa, atau dia punya kehebatan apa. Itu akan keluar dari keluargamu. Dan itu berita yang paling valid menurut saya. Sehingga saya mau bilang, alasan kedua kenapa harus keluarga, karena keluarga ini adalah tempat untuk kita mengembangkan semua aktivitas, karunia-karunia, kemampuan-kemampuan, potensi yang saudara punya. Itu akan terlihat di rumah saudara. Yang setuju katakan amin. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa mesti di rumah? Saudara mau tahu? Rumah itu adalah tempat yang paling aman untuk kamu berteduh di saat badai datang. Berapa banyak saudara yang tahu hidup ini ada banyak badai yang bisa saudara hadapi. Dalam hidup ini ada banyak kesulitan pergumulan yang bisa engkau hadapi. Dan itu seperti badai. Alasan ketiga kenapa mesti di rumah. Sebab rumah menjadi tempat di mana engkau berteduh di saat badai itu datang. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang saudara dan saya rasakan. Tetapi di dalam keluargamu, engkau mendapat perhatian, bahkan perlindungan yang luar biasa. Oleh karena itu mari perbiasakan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi di dalam keluargamu, di dalam rumahmu, yang memberi perhatian dan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga. Sebab kita tidak tahu waktu mereka ada di dunia kerja mereka ada di marketplace, mereka menghadapi tantangan yang sulit. Mungkin di sana mereka tidak bisa menceritakan hal yang mereka alami kepada siapa-siapa. Tapi ketika mereka pulang rumah, mereka bertemu dengan istri, mereka bertemu dengan suami, mereka bertemu dengan anak-anak bertemu dengan orang tua, mereka bisa curhat, mereka bisa cerita semua yang mereka alami. Kenapa? Sebab di rumah merupakan tempat yang paling aman untuk berlindung di saat badai. Amin. Dan tangan keluarga pasti terbuka. Waktu engkau lemah, waktu engkau tidak kuat, waktu engkau mau menangis, mau berteriak, ada tangan keluarga yang terbuka untuk merangkul saudara. Karena itu jangan pilih tempat lain. Keluargamu menjadi tempat yang paling aman, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa untuk engkau melihat di mana Tuhan melakukan segala sesuatu bagimu. Alasan yang keempat kenapa mesti keluarga? Karena di dalam keluarga itu tempat untuk saudara menerima dan memberi, atau tempat untuk kita mentransfer nilai-nilai. Jadi value dalam kehidupan saudara dan saya itu lebih mudah diserap, lebih mudah diterima ketika kamu ada di tengah-tengah keluarga. Mungkin orang lain akan berkata kamu ABCD, tapi keluargamu berkata tidak, dia orang yang sangat saya tahu tentang orang itu. Misalnya seperti itu. Sehingga keluarga merupakan tempat kita mentransfer value atau nilai-nilai daripada kehidupan yang memuliakan Tuhan tentunya. Keluarga menjadi tempat saudara mentransfer semua kebiasaan-kebiasaan untuk memuliakan Tuhan. Itu mesti didapat di dalam keluarga. Jadi pagi hari ini saya mau bilang kepada seluruh warga kerajaan bahwa keluarga harus merupakan tempat yang paling tepat untuk kamu temukan nilai-nilai kerajaan Allah. Setuju katakan amin. Atau keluarga itu akan menjadi laboratorium kehidupan bagi setiap anggota keluarga. Dan kita saling belajar semua hal yang baik di situ. Yang setuju katakan amin. Kita terus saling belajar semua hal yang baik di dalam keluarga kita. Karena itu kalau melihat orang itu benar-benar punya nilai atau tidak, lihat keluarganya.
Pasti engkau akan temukan di sana. Nah, alasan yang kelima atau yang terakhir, kenapa keluarga yang mesti dijadikan tempat untuk mengedukasi atau men-encourage kita, meng-empower daripada orang-orang yang pertama dan terutama di dalam keluarga, karena di keluargalah tempat untuk kita menyelesaikan semua masalah. Setuju? Katakan amin. Di keluargalah tempat kita menyelesaikan semua persoalan hidup ini. Karena keluarga itu merupakan tempat munculnya persoalan. Dan juga di keluarga tempat untuk kita menyelesaikan semuanya. Setuju? Katakan amin. Keluarga adalah tempat permasalahan bisa muncul. Dan di tengah-tengah keluarga kamu bisa menyelesaikan persoalan itu. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi masalah hidup, bukan? Saudara, saya, siapapun yang ada di ruangan ini atau yang mendengar siaran ini, dengar baik, saudara dan saya punya masalah yang timbul tiap hari. Dan saya bilang masalah itu ada di dalam keluarga. Dan keluarga, di tengah-tengah keluarga lah kamu mesti temukan solusi atau penyelesaian daripada semua persoalan. Seringkali saudara, permasalahan itu muncul secara tak terduga. Setuju? Katakan amin. Gak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba masalah itu datang. Misalnya hubungan suami istri, masalah yang dihadapi anak belasan tahun, ataupun masalah ekonomi lah yang sekarang sementara menjadi problem-problem yang paling membuat banyak orang pusing kepala tentang masalah hubungan suami istri, masalah anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ataupun masalah anak-anak di masa muda, termasuk masalah ekonomi tentunya. Namun saudara, keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka, dengar baik, pasti akan mendapat penyelesaian semua permasalahannya, sebab ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga tersebut. Setuju? Katakan amin. Nah, oleh karena itu saya punya 5 hal ini tadi, yaitu yang pertama, di dalam keluarga saudara dan saya, ini tempat untuk saudara bertumbuh. Keluarga juga menjadi tempat untuk saudara mengembangkan semua aktivitas pengembangan dirimu di situ. Kemudian yang ketiga, keluarga menjadi tempat berteduh di saat ada badai. Kemudian yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk kita menerima dan memberikan nilai-nilai, value kehidupan yang terbaik yang kita terima dari Tuhan kepada anggota keluarga kita. Kemudian yang terakhir tadi saya bilang bahwa semua masalah hanya bisa diselesaikan di dalam keluarga. Kalau masalah diselesaikan dalam keluarga, maka saya percaya itu tidak akan keluar kemana-mana. Di situ selesai habis, sebab keluarga itu adalah tempat terbaik untuk engkau mencurahkan semua isi hatimu. Oleh karena itu pagi hari ini kembali kepada judul kita pagi ini yang saya sampaikan untuk saudara dan saya, yaitu keluarga adalah tempat untuk membentuk umatnya. Karena keluarga tempat untuk membentuk umatnya, pastikan di situ engkau di-empower sama Tuhan. Rumahmu menjadi tempat yang paling aman untuk engkau melihat petunjuk Tuhan. Engkau melihat bahwa engkau di situ harus takut akan Tuhan. Engkau di situ harus berjalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan di situ kamu diajar terus-menerus tentang jalan-jalan Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa engkau adalah keluarga yang dipakai Tuhan untuk memunculkan generasi yang diberkati Tuhan. Setuju? Katakan amin. Rumah tanggamu, keluargamu, familimu adalah tempat di mana engkau mentransfer nilai-nilai kerajaan Allah. Sebelum engkau beri kepada orang lain, keluargamu dulu yang harus diberikan. Amin. Jadi pagi hari ini tentu ada satu nilai yang luar biasa yang Tuhan mau kasih tahu kepada saudara dan saya. Jadikan tiap-tiap keluarga kita, jemaat Tuhan, menjadi tempat di mana Allah bentuk saudara. Setuju? Katakan amin. Tidak usah pembentukan itu di mana-mana, tapi dimulai daripada keluarga saudara. Dan saudara menjadi mentor yang terbaik, saudara menjadi orang yang di-coach dengan baik oleh Tuhan, supaya di keluargamu itu akan keluar nilai-nilai. Sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu kalau ada sebuah keluarga yang diberkati, yang hidup benar dan takut akan Tuhan, maka akan ada sebuah gereja yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Kalau ada gereja yang hidup benar dan takut akan Tuhan, maka akan tercipta suatu bangsa yang benar dan takut akan Tuhan. Itulah saudara dan saya. Sekiranya Tuhan
memberkati saudara dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari tiap-tiap keluarga bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdoa pagi hari ini. Saya percaya tidak ada orang yang tidak merindukan keluarganya menjadi tempat terbaik untuk membentuk kehidupan daripada keluarganya. Rumah saudara, tempat saudara tinggal, keluarga saudara menjadi tempat yang terbaik untuk Tuhan membentuk kita. Oleh karena itu, jangan melihat keluargamu sebagai neraka di muka bumi, tapi keluargamu tempat di mana kamu bisa bersekutu dan berdoa. Di keluargamu tempat di mana engkau belajar firman Tuhan. Di keluargamu engkau mendapat nilai-nilai, value yang terbaik untuk hidup ini. Sehingga di mana engkau berada, engkau dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang diberkati. Mari buka tangan saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini aku bertemu dengan seluruh keluarga jemaat Tuhan GBI Rock Ruteng yang ada di tempat ini ataupun dimanapun mereka berada, seluruh orang yang mengikuti siaran ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pastikan kami bertumbuh dari keluarga kami. Pastikan keluarga menjadi tempat yang paling aman, tempat di mana kami bisa menyelesaikan tiap persoalan, tempat di mana kami menimba nilai-nilai kebenaran, dan kami belajar tentang Tuhan dari rumah kami masing-masing. Dan pagi hari ini aku percaya Tuhan menjadikan kami penuh hikmat, Tuhan menjadikan kami penuh keberanian, Tuhan menjadikan kami penuh dengan kekuatan untuk kami bisa mengempower, kami bisa membangun keluarga kami, sehingga keluarga kami tercipta, terbangun menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga gereja menjadi kuat, bangsa menjadi kuat, negara menjadi kuat, sebab kami pribadi-pribadi yang dibentuk Tuhan. Pagi hari ini tidak ada cara lain selain kami takut akan Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan itu di dalam hidup kami, dan itu dimulai dari keluarga kami. Buat supaya kami berpegang pada semua perintah-perintah-Mu, dan itu dimulai dari keluarga. Buat supaya kami terus diajar jalan-jalan Tuhan, dimulai dari keluarga kami. Dan kami percaya kami menjadi kuat, kami menjadi siap menghadapi tantangan seberat apapun, sebab Tuhan telah memulai dengan kami dari rumah kami masing-masing. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan, rumah tangga mereka, kehidupan suami istri, kehidupan anak-anak, semua diberkati, semua diurapi Tuhan. Tanpa terkecuali mereka melihat janji Tuhan tergenapi. Oleh karena itu pagi hari ini yang aku lakukan adalah memberkati mereka dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan pulang dengan berkat Tuhan. Mari buka tanganmu dan pulanglah kembali dalam hidupmu, dalam keluargamu, di dalam semua yang engkau kerjakan di minggu ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tak pernah meninggalkan engkau pagi ini mengenangkan tangan atasmu. Dia mencurahkan segala berkat yang terbaik untuk membuat engkau menjadi berhasil di minggu ini. Engkau melihat kemenangan di minggu ini, engkau melihat terobosan terjadi di minggu ini, engkau melihat kuasa Allah bekerja, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan engkau. Bahkan Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Dia jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dia memberkati tanganmu supaya apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pagi hari ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kekasih Tuhan sekalian, mulai pagi hari ini, besok dan seterusnya, hingga selama-lamanya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.